Selamat pagi pemirsa, kabar pagi kembali hadir dalam berbagai informasi aktual, terkini, tajam, dan terpercaya. Bersama saya Nabela Ashifa, berikut adalah informasi yang akan kami sampaikan. Pemirsa, kemacetan Jakarta sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan semakin hari sudah semakin parah. Hal ini terjadi dikarenakan berbagai faktor selain jumlah kendaraan yang tidak sesuai dengan ruas jalan. Faktor kedisiplinan pun berperan menyumbang kemacetan di Jakarta. Dan untuk mengetahui kondisi lalu lintas dan titik kemacetan di Jakarta, kita sudah terhubung dengan reporter Berita Pagi Salma Farah Nabila. Salma, bagaimana kondisi tempat Anda? Terima kasih Nabela di studio. Baik pemirsa, saya sedang berada di Jalan MC Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Seperti yang pemirsa bisa lihat di belakang saya, arus lalu lintas pada pagi hari ini pukul 6 sangat ramai dan padat. Dikarenakan jalan ini juga merupakan akses utama bagi para pekerja yang berada di daerah timur seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan kendaraan roda 4 yang baru keluar dari gerbang tol Cikampek. Kemudian kemacetan ini juga terjadi di jam-jam tertentu seperti jam kerja di pagi hari pukul 6 sampai 9. Dan di sore hari pada pukul 4 sampai pukul 7 malam. Kemacetan ini juga mengakibatkan para pengendara motor menggunakan jalur pejalan kaki untuk menghindari kemacetan yang terjadi di jalan utama. Faktor lainnya adalah telah terjadinya perbaikan jalan di sepanjang jalan MT Haryono sampai Gatot Subroto. Kemudian juga terjadi penyempitan jalan karena adanya pembangunan stasiun LRT. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Salma atas laporannya. Baik pemirsa, berita selanjutnya, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Maluku menggagalkan upaya penyelundupan puluhan satwa liar dilindungi. Puluhan satwa liar itu diamankan petugas KSDA dan KMTR yang akan bertolak dari Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Rabu 12 Oktober 2022. Puluhan ekor satwa liar itu terdiri dari 4 kakatua raja, 4 ekor kakatua koki, 3 ekor nuri coklat, dan 30 ekor nuri kepala hitam. Satwa liar tersebut berhasil ditemukan oleh petugas di sekitar dek 3 bagian belakang KM Tidar yang akan berlayar dari wilayah Indonesia bagian timur dengan tujuan akhir Pelabuhan Makassar. Saat ini seluruh satwa liar tersebut sudah diamankan di Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk dikarantina dan direhabilitasi sebelum satwa tersebut dikembalikan untuk dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya. Kembali bersama saya Nabela Ashifa di Kabar Pagi. Berita selanjutnya, BRI Liga 1 musim 2022-2023
akan kembali digelar tanggal 25 sampai 26 November 2022. Pasca ditundanya kompetisi sesuai pemerintah Presiden Indonesia Joko Widodo setelah adanya peristiwa yang memakan 132 korban nyawa di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, 2 Oktober 2022 pada saat laga Arema FC versus Persebaya. Muhammad Iriawan selaku Ketua Umum PSSI mengkonfirmasi hal tersebut setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan FIFA, AFC, dan beberapa kementerian di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis 13 Oktober 2022. Pertemuan tersebut digelar PSSI untuk membahas beberapa aspek terkait tragedi Kanjuruhan. DKI Jakarta menempati posisi kedua sebagai polusi terburuk di dunia pada Jumat 24 Juni 2022. Kabut abu-abu pekat yang menyelimuti langit Jakarta merupakan tanda buruknya kualitas udara yang berada di level tidak sehat. Dengan indeks pencemaran udara ini berada di angka 164, dilansir dari kompas.com, polusi udara Jakarta disebabkan oleh emisi yang berasal dari transportasi residensial maupun dari kawasan industri yang dekat dari Jakarta. Dari laman ecoair.com disebutkan cara melindungi dari polusi udara. Yang pertama, kenakan masker saat berada di luar, nyalakan pemurni udara, tutup jendela untuk menghindari dari udara yang kotor, mengurangi dan menghindari aktivitas di luar. Selain itu, selalu cek kualitas udara melalui aplikasi yang tersedia. Jalan kaki juga merupakan hal yang bisa mengurangi polusi udara. Kembali lagi bersama saya Nabila Ashifa. Hujan lebat dan angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Hal tersebut diutarakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mengingatkan warga untuk selalu waspada. Dalam sistem peringatan dini cuaca, BMKG memperkirakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir dan angin kencang, yaitu DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya. Khusus di wilayah DKI Jakarta, potensi hujan disertai kilat dan angin kencang dengan durasi singkat dapat terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hingga menjelang malam hari. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini kita sedang mengalami masa pergantian musim. Banyak timbulnya penyakit karena situasi peralihan antara dua musim. Kami ingin berbagi cara menjaga kesehatan saat pancaroba agar terhindar dari penyakit. Berikut ini adalah tips menjaga kesehatan saat pancaroba. Sehat selama musim pancaroba yang wajib diketahui. 1. Mengkonsumsi vitamin C yang cukup. 2. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. 3. Mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer baik sebelum maupun setelah makan. 4. Menjaga kebersihan tubuh dengan rutin mandi 2 kali sehari. 5. Beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di kabar pagi ini. Tidak lupa kami ingatkan untuk bersama mencegah penularan COVID-19 dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Saya, Nabila Ashifa, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.